Oke, jadi ini Aerox merah gua. Jadi looknya kayak gini. Ini motor belum gua apa-apain sih. Jadi ya, ini video kedua setelah kemarin gua ngambil motor ini sama Sabre. Ini jadi masih kayak ada lecet. Ini masih lecet semua. Masih belum gua apa-apain sih. Jadi kayak ini stikernya juga udah gua copot, cuman ya kayak gini. Cuman beberapa part yang gua ganti, mungkin nanti bakalan di video beda sih. Ini kayak radiator ya, sama kokpitnya. Udah, kita sambil jalan deh. Ntar gua sinematiknya nanti aja. Kita sambil jalan. Harapan indah deh. Oke, udah lama banget nggak bikin video motovlog semenjak channel YouTube gua AdSense-nya di close sama Google. Jadi gua udah bikin channel baru. Sebenarnya channel lama gua yang gua hidupin lagi lah, cuy. Jadi dulu tuh gua di channel ini nanti, di channel yang baru ini tuh gaming gitu isinya. Rencananya sih waktu itu gaming gitulah. Cuman ya karena Google kayaknya apa ya? Ya aneh-aneh aja lah, cuy. Jadi AdSense gua di close, terus itu YouTube gua nggak bisa dimonetize gitu. Jadi kayak ya gua butuh AdSense juga gitu. Dan salah satu pendapatan YouTube gua ya baru AdSense doang, yang emotovlog itu. So ya, jadi ya gua bikin channel baru. Jadi ini udah video yang kedua harusnya. Video pertama gua itu kemarin yang pas ngambil motor Aerox ini sama temen gua Sabre. Jadi lucu sih sebenarnya. History motor ini tuh lucu banget gitu. Gua tuh udah nyari motor ini tuh udah lama banget. Jadi sekitar hampir 2 bulan kayaknya sih, 2 bulan gitulah. 2 bulan gitu gue nyarinya di FB Marketplace gitu. Cuman gue nyarinya santai gitu, cuy. Nggak kayak buru-buru gitu. Jadi dapet yang bagus syukur, nggak dapet ya udah gitu. Jadi kayak nggak buru-buru banget gitu. Sambil nungguin budgetnya cair juga sih. Jadi kan gue tuh udah naro di reksadana gitu udah lama banget. Jadi beberapa project juga 3 bulan kemarin tuh parah banget. Jadi kayak project gua selain dapat gaji bulanan, ada beberapa project yang gila sih, parah banget sih. Bikin gua kayak wow, tumben-tumbenan banget nih 1 bulan bisa 2-3 project gitu. Kayak semesta tuh ngizinin banget gua buat beli Aerox gitu. Jadi impresi pertama gua pakai Aerox tuh waktu pas yang dipinjemin, yang warna hitam waktu itu impresi pertama gua pakai Aerox. Enak banget, cuy. Semenjak dari situ kayak gua langsung wah, kayaknya gua metikan aja deh gitu. Metikan aja, terus kayak Aerox kayaknya keren gitu. Cuman sesimpel itu doang waktu itu tuh. Jadi kayak wah, nanti gua fokusin motovlog, gue bakalan pakai Matic aja lah gitu kan. Ya kalau misalnya ada rezeki lebih ya boleh juga sih nambah motor kopling gitu. Ya semoga lancar semuanya, YouTube gue lancar dan kerjaan gue juga lancar, biar bisa ada variasinya juga. Gila men, udah lama banget gue tuh nggak ngevlog gitu, nggak motovlog tuh udah lama banget, kayak kaku banget anjir. Gila, gue tuh masih shock gitu, kayak AdSense gue keblok itu gue shock banget sih. Kayak mau ngapa-ngapain tuh males gitu. Kayak usaha gue selama ini tuh kayak sia-sia gitu. Tapi kan sebenarnya nggak sia-sia gitu. Cuman kayak lu lagi jalan santai gitu, tiba-tiba jatuh di lubang gitu, terus susah naiknya. Kayak gitu anjir. Kayak aduh, susah lah buat diomongin, cuy. Kayak aduh, gua stres parah sih waktu itu. Pagi-pagi, jadi berapa hari sebelum
AdSense gue di close sama Google, gue tuh ada beberapa project yang nggak biasanya gitu, kayak nilainya tuh gede banget gitu, kayak lagi happy banget gitu. Gue tuh lagi happy banget, terus kayak besoknya apa berapa hari kemudian pagi-pagi nggak tumben-tumbenan nih handphone gua ada email nih. Pas gua lihat dari screen locknya doang itu dari Google. Wah, ada apa nih kan? Biasanya kan cuman kayak ya pemberitahuan apalah, newsletter kayak gitu-gitulah gitu kan. Jadi kayak gue cuman biasa aja gitu, mikirnya kayak cuman ke situ doang gitu, nggak macem-macem mikirnya. Cuman pas gua udah nggak sibuk pagi itu, akhirnya gua ngecekin notif-notif yang masuk. Gua cek tuh satu-satu sampailah ke email Google ini. Gua bacaan pakai bahasa Inggris ya cuy, pakai bahasa Inggris. Gua baca, kaget gua, itu gua di close anjir. Google gua di close. Waduh, parah nih. Gua cek di YouTube masih ada gitu kan. Terus wah, jangan-jangan nih blog gua nih kena nih. Jadi satu AdSense tuh gua blog sama YouTube cuy gitu. Gua pikir dari blog nih. Blog gua bermasalah gitu kan. Pas nggak lama gua cek YouTube lagi lah, keblokir anjir. Jadi kayak langsung ada notif lagi kalau YouTube gua udah nggak bisa ngikutin program AdSense itu gitu. Kayak gua langsung anjir, gua kayak langsung sedih parah sih itu cuy. Gua parah banget itu, gila. Berapa bulan tuh? 2 bulan kali ya kalau dihitung-hitung. 2 bulan apa hampir 3 bulan deh. Semenjak itu gua udah nggak pernah nge-record lagi, dan ya udah gitu, gua kayak bingung aja gitu. Gue mau ngapain nih di YouTube nih gitu kan. Kayak udah di Instagram juga lama banget gue nggak post lagi, kayak cuman story juga reshare doang. Gue di Instagram story doang, udah sesimpel itu doang. Gue waktu itu kayak tiba-tiba tuh hancur aja gitu cuy, gila. Nah dari situ gue langsung kayak vakum hampir berapa bulan itu kan. Ya udahlah, gue fokus sama project gue aja dulu lah. YouTube gue kesampingin dulu sampai akhirnya gue naik iRock ini gitu. Jadi sebenarnya kegalauan gue itu gue alihkan ke iRock ini sih cuy. Gue alihkan ke iRock ini gitu. Hampir 2 bulan gue nyari ini motor gitu kan. Nah lucunya nih, ntar dulu, ini berisik banget ini. Jadi penuh drama banget gua nyari iRock ini. Sebenarnya tujuan gua waktu itu, setelah impresi gua naik iRock, tujuan gua tuh 2. Jadi gua mau fokus lagi di YouTube dengan genre motovlog ini. Gue mau ambil CBR yang Thailand cuy, yang tahun-tahun 2013, 2014 lah, yang lampunya masih bohlam gitu tuh. Nah itu tuh murah banget tuh. Jadi budget 10-12 juta tuh dapet yang menurut gue keren sih gitu. PR-nya nggak banyak gitu. Nah kalau motor kopling itu. Terus kalau motor matic, gue prefernya tetap ke iRock nih. Tetap ke iRock kan. Cuman kalau mau X-Max kan budgetnya nggak cukup cuy. Mahal parah. Gitu. Terus kayak gue tujuannya ke situ dulu, biar kalau misalnya pakai matic ya enak aja gitu, buat santai ayo, buat kebut-kebutan juga ayo 155 cc gitu kan. Gue udah nyaman aja gitu pakai motor matic 155 cc gitu. Nah cuman porsinya tuh gua
belinya itu porsi pemilihan gue itu paling banyak itu ke Aerox. Jadi ke motor kopling tuh kayak cuman 30%, 70%-nya tuh gua ke Matic gitu cuy. Maticnya Aerox gitu. Sebenarnya pilihannya ada lagi sih, ada Vario yang 125 tuh 150, cuman gua apa ya, gua kayak pengen nyoba aja gitu, keluar dari zona nyaman gua. Soalnya kemarin-kemarin tuh motor gua udah kayak Honda semua gitu cuy. Kayak gua pengen keluar aja dari zona nyaman gitu, nyobain brand lain gitu kan. Dan pertimbangan kedua sih karena menurut gua partnya ini agak murah kalau dibandingin kelas yang sama 150cc Honda. Ini masih masuk akal menurut gua. Jadi karena kan ini motor kedepannya bakalan gua pakai harian juga, nggak kayak seminggu sekali, 2 kali, 3 kali pakai doang, nggak kayak gitu, bener-bener harian. Nanti kalau misalnya nanti udah normal, sekarang ini masih belum normal, gue kayak masih full time di rumah cuy. Kayak gue keluar bentar doang, paling kemana sih. Full time gue kerja di rumah, di luar dari project sampingan gue. Jadi kayak setelah video pertama gue yang kemarin gue upload itu, ya gue udah ngapa-ngapain, paling ngurusin motor ini doang, kayak nambahin ini nambahin itu. Makanya mungkin yang khusus modifan ini nanti bakalan gue bikinin video setelah ini gitu, biar jadi project panjang aja gitu. Biar jadi kayak project panjang aja lah gitu, karena ya kayaknya bakalan banyak sih ini, bakalan gue pers abis ini konten Aerox ini, semuanya ke detail-detailnya biar balik modal cuy. Balik lagi, akhirnya gua milih motor ini. Jadi kandidatnya tuh kemarin tuh 3 motor, 2 motor udah gua cek, 2 motor termasuk ini gua cek. Yang satunya belum sempet karena gua cek karena jadwalnya kayak yang satu tuh kayak abis ini gitu cuy. Gitu. Jadi yang pertama itu gua dapet tuh yang versi ABS keyless 2017, warna grey hijau kayak gitulah. Dari gambarnya kelihatan keren banget, masih mulus. Dia nggak ngasih gambar detail sih, cuman sekilas gitu beberapa foto bagus gitu kan. Akhirnya gue janjian ketemuan tuh deket sama rumah kan, kebetulan plat Bekasi juga gitu, deket sama rumah. Akhirnya gue memutuskan buat belok. Akhirnya gue memutuskan buat ngecek itu motor karena harganya menurut gue di bawah banget sama pasaran untuk spek itu. Untuk harga keyless itu gila, murah banget sih gue bilangnya sih. Dan gue nggak mikir macem-macem sih waktu itu pas kayak kenapa bisa murah, ya gue pikir BU lah gitu kan, karena masih kondisi ya bagus lah dibilangnya, dan keyless juga gitu, biar lebih aman aja gitu safety-nya. Akhirnya gue ketemuan, dan pas dateng pertama kali gue ngeliat itu motor, parah cuy. Gue ngeliat mesinnya itu basah, jadi kayaknya bocor gitu mesinnya. Itu impresi pertama gue. Oke, mesinnya bocor parah. Gue nggak tahu bocor apa enggak ya, cuman basah aja gitu mesinnya. Gue coba cek-cek lagi bodinya dan lain-lain. Secara keseluruhan menurut gue motor kondisi itu 80%. Kalau misalnya mau di remajain gitu, PR-nya ya agak lumayan sih, agak lumayan gitu. Gua lihat bodinya, dasi depan itu, yang dasinya itu kayak dia keangkat gitu cuy, kayak udah lem-leman gitu. Wah, udah parah nih. Oke. Terus gua lihat bodi kasarnya kan udah repaintan cuy, repaintannya parah. Repaintannya tuh asal repaint gitu, jadi kayak ngelotok-ngelotok gitu. Terus ngecatnya tuh ngaco anjir, ngecatnya tuh sampai kunci keylessnya tuh kan, kalau keyless gitu kan kuncinya abu-abu ya warnanya ya.
itu sampai kena cat warna hitam gitu cuy. Kayak anjir, ini kayaknya asal-asalan banget nih gitu kan. Oke. Terus pindah ke knalpot. Knalpotnya bukan Orion lagi, udah bobokan gitu kan. Knalpotnya udah bobokan dan gue tanya knalpot orinya mana, katanya nggak ada. Waduh, sebenarnya gue bukan masalah bobokan apa enggaknya sih, cuman kayak kalau bisa ngemodif knalpot original sendiri, kenapa enggak gitu. Gue prinsipnya kayak gitu. Jadi gue mendingan ngebobok knalpot original daripada beli motor yang knalpotnya udah bobokan, kayak gimana gitulah, kayak kurang aja gitu. Oke, di situ akhirnya motornya gue coba. Sama satu lagi, shocknya udah diganti. Wajar sih, shock diganti masih wajar sih. Akhirnya gue coba. Secara keseluruhan kenyamanan motor masih enak, menurut gue masih enak. Shock depan belakang, gas, CVT, gue ngerasa masih enak sih. Gue buat muter-muter tuh masih enak gitu. Nah, cuman kayak gue masih belum yakin gitu pas setelah nyobain itu motor gitu. Pas setelah test ride, gue kayak masih belum yakin gitu buat ngedilin motor ini. Dan pada waktu itu juga duit gue belum cair tuh dari reksadana. Jadi kan gue tuh udah lama banget naruh duit gue, semua project gue, sampingan gue masukin reksadana buat khusus beli motor gitu. Gue udah bikin gitu kan. Gue bikin di aplikasinya, gue pakai Bibit cuy. Nanti lu kalau misalnya mau nabung reksadana juga bisa. Nanti gue kasih kode referralnya biar dapat cashback. Nah, gue kurang lebih hampir setahun tuh semua project sampingan gue masukin di situ semua. Nah, setelah itu karena belum cair-cair juga dan menurut gue motornya masih belum yakin gue sama motornya, akhirnya gue wawancarai itu motor dipakai siapa. Ternyata dipakai adeknya cuy. Dipakai adeknya yang masih SMA, baru lulus. Adeknya cowok. Adeknya cowok dan ya setelah dari situ akhirnya gua udah bulat banget mutusin buat enggak ngambil motor itu. Soalnya ya gua nggak ngambil motor itu soalnya ini motor udah diotak-atik pasti. Mesinnya basah, knalpot bobokan, repaint ala kadar. Wah, PR-nya banyak nih. Gua nggak mau resiko lah. Nggak tahu juga dalam CVT-nya kayak gimana. Akhirnya skip. Akhirnya gue skip dan gue cari-cari lagi, ketemulah motor ini. Sebenarnya sebelumnya itu motor ini udah ketemu, udah gue nego gitu cuy. Udah gue nego tapi nggak dikasih gitu. Nggak dikasih. Ya udahlah, mungkin belum rezeki gitu kan, belum rezeki. Gue masih nyari-nyari lagi. Nyari dari warna hitam, kuning, merah, biru. Wah, semuanya udah gue cari. Platnya plat T, plat B, plat F. Semua plat gue yang memungkinkan gue beli, gue bakal beli gitu. Sampai akhirnya ini gue coba nego lagi. Turun tuh, agak turun kan, turun. Gue kira motor ini tuh di Bekasi cuy. Soalnya kalau di Facebook Marketplace itu kan di history profil penjualnya itu kelihatan tuh ini orang lokasinya di mana. Nah, itu lingkaran petanya tuh di Bekasi gitu cuy. Kayak nggak jauh gitu, kayak cuman paling jauh tuh 15 km dari daerah Bekasi Utara gitu. Menurut gua kayak masih worth it aja gitu gua samperin gitu. Singkat cerita, gue ngedilin harga lewat telepon. Ngedilin harga dulu lewat telepon biar nanti di sana tinggal cek aja sesuai kondisi apa enggak. Akhirnya deal cuy. Akhirnya deal dan gue nanya dong lokasinya di mana. Dia ngasih Sherlock. Wah,
Udah ngasih Sherlock nih, gua klik ternyata ada di Cibinong anjir, Depok sonoan lagi, parah jauh banget. BTW ini platnya F. Ya kan gua nggak ini aja gitu, kayak gue pikir ya dia di Bekasi, orangnya lagi ya platnya emang F gitu loh. Soalnya kemarin ada platnya E, orangnya di Bekasi gitu. Cuman keduluan orang, gue nggak jadi beli gitu cuy. Singkat cerita, gue udah deal harganya sekian. Niatnya hari Minggu mau COD-nya, mau nyamperin, mau ngecek rumahnya. Niatnya hari Minggu, cuman dia kayak BU banget. Terus kalau mau hari Sabtu, gue tunggu sampai jam 12 siang katanya gitu. Wah ini BU banget nih. Padahal hari Sabtu itu gue ada project yang harus gue kerjain. Dan untungnya nggak tahu kenapa project itu bisa batal di schedule hari Selasa. Hari Selasa tuh pas 17 Agustus kemarin gitu. Jadi ini baru sebulan gue pakai sih. Belum ada sebulan sih hitungannya sih gitu. Akhirnya dipindah ke hari Selasa itu projectnya. Jadi udahlah hari Sabtu itu gue dari Bekasi jam 8 pagi sampai sana itu jam setengah 10. Nyampe tuh. Pertama kali gue lihat motornya, wow, gila, parah banget ini motor, gila. Parahnya tuh keren gitu, parahnya tuh rapih gitu, motornya tuh rapih gitu, parahnya tuh. Motornya rapi, gue lihat kan, gue kelilingin motornya, anjir masih rapih banget. Semuanya masih standar, nggak ada yang diganti lah, masih ya standarnya dia lah, kayak tujuan gue banget gitu. Kayak udah satu list yang ke checklist gitu. Motornya masih standar gitu kan, looknya tuh masih standar gitu. Gue udah seneng banget tuh di situ. Gue cek mesinnya, wah mesinnya kering kan. Habis itu gue cek kelistrikannya, kelistrikannya masih enak gitu, starternya masih bisa nyala, klakson masih bisa nyala kan, lampu masih terang. Gue cek surat-suratnya, BPKB, STNK masih ada, gue cocok-cocokin sama rangkanya, masih cocok. Wah gue udah seneng banget tuh. Nah yang terakhir gue ngetes motornya. Motornya enak banget cuy, gila, enak banget motornya. Motornya enak parah. Cuman stangnya aja agak kayak bannya tuh udah kayak boncal-boncal gitu tuh. Ban depannya tuh udah kayak nggak rata gitu lah. Jadi bikin handlingnya tuh nggak enak. Menurut dia gitu. Waktu itu menurut dia gitu. Gua ya udahlah, nggak apa-apa lah, ban doang bisa gue ganti. Jelek-jeleknya paling komstir kena, ya udah nggak apa-apa. Motor tahun 2018 ini kan, dengan kondisi kayak gini dan harganya menurut gua masih di bawah pasaran karena emang dia BU banget. Jadi kayak checklist yang lain tuh udah ke checklist gitu. Akhirnya gue nyobain sekali doang, muter sekali doang, bentar doang, ngetes rem, ngetes shock, sama ngetes kayak hentakan-hentakannya lah. Pakai feeling doang tuh gue ngetesnya semuanya. Kayak menurut gue oke, ya udah gue bayar. Akhirnya waktu itu gue udah oke, dan ya lucunya pas gue udah kelar, gue langsung minta dong, ya udah oke nih, minta nomor rekeningnya gitu kan. Dia bingung cuy, disuruh nyobain yang jauh, lagi gitu. Lah gue nyobain ini aja udah, gue bilang udah oke nih motornya, yakin lah, gue percaya. Tinggal nanti gue cek mesinnya aja nih, dalemannya. Secara kasat mata dan lain-lain sih udah oke sih, sesuai ekspektasi lah. Oke, deal, langsung deal, bayar. Gila men, itu kayak
Gue senyum-senyum sendiri gitu habis udah ngedilin nih motor gitu, kayak wow gitu kan. Waktunya kerja lagi cuy, waktunya kerja lagi. Ayo buat balik modal. Biar bisa modif gitu. Dan dapetin AdSense gitu. Jadi begitu histori motor ini, histori kenapa gue bisa akhirnya dapat motor ini begitu cuy. Nah jadi ini udah beberapa part yang gue ganti dan gue custom. Ini nggak semua gue beli, jadi ada lungsuran tuh kayak sisa-sisaan dari temen gue yang Aerox yang kemarin gue pakai, kan dia ganti R25 tuh. Gue bikinin video yang buat apa aja yang udah gue modif. Ada banyak, mungkin videonya bakal lebih banyak itu karena ya biar banyak aja kontennya, biar gue cepet bisa monetize lagi. Dan coba bantu subscribe ya cuy. Biar bisa monetize. Gue bener-bener mulai dari nol lagi cuy. Gila, gue masih inget banget dulu mulai dari 2018 channel gue yang motovlog dan tumbang di 2021. So ya, jadi kayaknya videonya segitu aja. Gue bakalan bikin video yang lainnya lagi nanti. Kalau kalian suka video ini bisa like dan subscribe, dan kalau misalnya video ini bermanfaat bisa kalian share. Siapa tahu buat entertainment, buat kegabutan kalian selama masa PPKM, ya why not gitu. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.